Halo Sobat Cek Fakta, final Piala AFF 23 2025 akan mempertemukan dua kekuatan raksasa Asia Tenggara, Indonesia vs Vietnam. Tapi tahukah kamu, ada momen menarik di balik layar ketika bom berandalan Vietnam, Nguyen Dinh Bach, dan rekan-rekannya menonton laga dramatis Garuda Muda vs Thailand. Apa reaksi mereka? Apa yang mereka pelajari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi final nanti? Simak fakta-fakta eksklusif dan analisis mendalamnya hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Final Asian Cup U23 2025 telah mempertemukan dua musuh bebuyutan di kawasan Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Pertandingan akbar ini akan digelar di jantung sepak bola tanah air, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa malam, 29 Juli tahun 2025. Namun, di balik atmosfer kompetitif dan rivalitas yang kian memanas, terdapat kisah menarik yang menunjukkan betapa seriusnya Vietnam menatap final ini. Salah satunya datang dari penyerang muda berbakat mereka, Nguyen Dinh Bach. Vietnam nonton bareng Indonesia vs Thailand. Usai meraih kemenangan tipis 2-1 atas Filipina di semifinal, para pemain Vietnam tak langsung beristirahat sepenuhnya. Mereka memanfaatkan malam usai laga tersebut untuk mengamati calon lawan mereka di partai puncak. Dengan mengenakan seragam kasual dan menikmati makan malam bersama di hotel, para pemain Golden Star Warriors menggelar sesi nonton bareng nobar pertandingan antara Indonesia vs Thailand yang sedang berlangsung di SUGBK. Momen itu bukan sekadar hiburan. Bagi mereka, itu adalah sesi belajar yang penting. Mereka mengamati bagaimana skuad Garuda Muda berjuang hingga adu penalti, menyimak siapa saja pemain kunci, strategi pelatih Jerold Van den Burg, dan titik-titik lemah yang bisa dieksploitasi. Kami telah menonton pertandingan Indonesia dan menganalisis kekuatan mereka. Kami harus menjalankan tugas kami dengan maksimal untuk menang di final, ujar Dinh Bach dalam sesi wawancara yang dikutip media Vietnam. Pelatih hadir langsung di stadion, pemain analisis di hotel. Tak hanya para pemain, sang pelatih kepala Kim Sang-sik juga menunjukkan keseriusannya. Dia bersama beberapa staf pelatih lainnya menyaksikan laga Indonesia vs Thailand langsung dari tribun stadion. Sementara itu, para pemain memantau laga dari layar lebar di ballroom hotel. Kombinasi ini memberi keuntungan taktis tersendiri bagi Vietnam. Pelatih dapat melihat atmosfer langsung dan mencatat respon psikologis pemain Indonesia. Sementara para pemain mempelajari skema permainan Garuda Muda tanpa tekanan kerumunan. Nguyen Dinh Bach bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah salah satu bomber muda terbaik Vietnam saat ini dan menjadi tulang punggung lini depan tim asuhan Kim Sang-sik. Dalam wawancara yang dikutip media Vietnam, Dinh Bach mengakui kualitas tinggi yang dimiliki oleh Timnas U23 Indonesia. Semua pemain mereka memiliki kualitas yang bagus. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan menekan, dan kapan bertahan, ujarnya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Vietnam tak menganggap remeh Garuda Muda. Bahkan, mereka menaruh rasa hormat yang besar terhadap potensi tim asuhan Jerold Van den Burg. Menurut Dinh Bach, Indonesia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga solid secara taktik. Ia secara khusus menyoroti kekompakan dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Mereka sangat cepat dalam menutup ruang, terutama ketika kehilangan bola. Itu yang membuat mereka sulit ditembus, jelasnya. Momen menonton pertandingan Indonesia vs Thailand bukan sekadar bentuk dukungan moral. Bagi skuad Vietnam, hal itu menjadi bagian penting dari persiapan mental dan taktis. Salah satu pemain bertahan Vietnam yang enggan disebutkan namanya bahkan menyebut bahwa mereka sudah menandai beberapa nama pemain Indonesia yang harus dijaga ketat. Kami tahu siapa yang cepat, siapa yang kuat dalam duel udara, siapa yang bisa jadi pembeda. Kami mencatat semuanya, ucapnya kepada Fnexpress. Beberapa nama seperti Jens Raven, Marcelino Ferdinand, Alvendra Dewangga, dan Doni Tripamungkas disebut-sebut menjadi perhatian khusus. Jens Raven, misalnya, dinilai punya positioning yang sangat baik di kotak penalti. Sementara Marcelino dikenal sebagai playmaker liar yang bisa muncul di mana saja. Laga final ini bukan hanya tentang gengsi. Bagi Vietnam,
pertandingan melawan Indonesia adalah kesempatan langka untuk mencetak sejarah baru, juara ASEAN Cup U23 3 kali beruntun. Sejak format U23 AFF Cup dimulai secara rutin pada 2019, Vietnam telah tampil sebagai kekuatan dominan. Mereka berhasil juara pada edisi 2022 dan ke-2023. Jika berhasil menaklukkan Indonesia kali ini, maka gelar ketiga secara berturut-turut akan mereka genggam prestasi yang belum pernah dicapai negara lain di level ini. Hal ini menjadi motivasi besar bagi seluruh tim. Bahkan media-media Vietnam menyebut laga ini sebagai final kebanggaan nasional yang bisa menunjukkan superioritas program pembinaan pemain muda mereka. Bagi Indonesia, final melawan Vietnam punya makna lain. Ini adalah momen pembalasan dendam atas kekalahan 2 tahun lalu. Pada final ASEAN Cup U23 2023, Indonesia juga bertemu Vietnam. Kala itu, pertandingan berjalan imbang hingga adu penalti dan akhirnya dimenangkan oleh Vietnam. Beberapa pemain Indonesia saat ini, seperti Arhan Fikri dan Rizky Ridho, masih menyimpan memori pahit dari laga tersebut. Meskipun keduanya kali ini tak bisa tampil penuh karena cedera dan rotasi, aura balas dendam tetap membara di ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenberg sendiri pernah menyebut di konferensi pers bahwa kekalahan di masa lalu bukan untuk disesali, tapi menjadi bahan bakar motivasi. Kami ingat kekalahan itu, tapi sekarang kami lebih kuat, kami lebih matang. Dan kami tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk membalikan keadaan, kata Gerald. Kembali ke Dinbad. Ia menyampaikan bahwa Vietnam tidak takut menghadapi Indonesia namun tetap sangat waspada. Kami harus tetap bermain tenang dan disiplin. Indonesia bermain dengan intensitas tinggi dan stadion akan penuh oleh supporter mereka, ujarnya. Bermain di Esuk Jabeka yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 70.000 penonton tentu akan menjadi tekanan luar biasa bagi tim tamu. Tapi pemain Vietnam sudah terbiasa dengan tekanan seperti ini. 2 tahun lalu mereka sukses menaklukkan Indonesia di kandang netral Thailand, dan kini mereka siap menantang langsung di kandang lawan. Di balik sorotan terhadap strategi pelatih dan kualitas pemain, final ini juga menggambarkan rasa saling hormat dan rivalitas sehat antara dua negara Asia Tenggara yang tengah mengalami kebangkitan sepak bola usia mudanya. Indonesia ingin bangkit dan membalas kekalahan. Vietnam ingin mencetak sejarah dan mempertahankan dominasi. Dan yang menarik, semua itu dimulai dari momen kecil sebuah nonton bareng pertandingan di hotel, yang mungkin akan jadi kunci kemenangan di laga sesungguhnya.